pada hari ke-10 Baratayuda, Bhisma tumbang. Apakah nanti akan ada cerita seperti itu? Mari kita lihat. Jadi dia memperebutkan kekuasaan, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, terus. Karena dia memang terikat pada kekuasaan ini. Persis di Bhisma yang terikat pada kursi kekuasaan Hastinapura. Analogi ini jangan pahami. Ini cerita zaman, ini tengorot zaman. Apa yang pernah ada akan kembali ada. Wujudnya aja yang berbeda, disesuaikan dengan kondisional, tetapi master ceritanya tetap sama saja. Tokoh Bhisma ini sangat terikat dengan kekuasaan. Dia melindunginya, atau kalau bahasa sekarang berusaha mengamankannya, dicoba dan dicoba terus menerus. Karena memang itu adalah perannya, tugasnya, dharmanya. Kita sedang bicara seorang tokoh Bhisma yang kebetulan menjadi panglima perang pihak Kurawa. Tokoh yang paling tua, paling dihormati, dan berlatar belakang sebagai militer. Seorang prajurit yang tak tertandingi. Bhisma yang agung. Cokro menggilingan roda berputar. Bolak-balik zaman makin deras, hebat. Yang sedang berjaya, bertumbangan. Yang sedang berkuasa, berjatuhan. Dan sebaliknya yang hilang, bermunculan. Yang tak terduga berjaya dan berkuasa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kita akan melanjutkan sudut pandang, tema-tema. Kali ini kita akan masuk ke tahap lebih dalam, atau katakanlah kepada adegan selanjutnya. Di dalam cerita Baratayuda ada tokoh luar biasa namanya Bhisma. Beliau ini adalah seorang tokoh yang luar biasa, yang sangat mencintai tanah airnya. Seorang yang terikat pada kursi kekuasaan. Ingat ya, kita kembali settingnya adalah Baratayuda, Bhisma. Di masa itu, Bhisma itu dipanggil dengan nama atau dengan sebutan kakek. Karena dia yang paling tua. Apakah sekarang yang berkancah perebutan kekuasaan ada yang paling tua? Waktu itu Bhisma ini sebenarnya adalah digadang-gadang akan menjadi pemimpin Hastinapura. Dia dididik oleh dinasti Hastinapura itu untuk menjadi pemimpin Hastinapura. Tapi karena sesuatu hal, waktu itu kan karena ayahnya jatuh cinta dengan Satyawati, lalu akhirnya Bhisma yang sebenarnya digadang-gadang bahkan sudah dijadikan putra mahkota, itu gagal, tidak menjadi raja. Begitu pula di era kekinian ceritanya masih sama atau mirip lah. Ada tokoh yang sebenarnya di era sebelumnya, era sebelum reformasi loh, itu digadang-gadang sebagai putra mahkota yang akan menggantikan pemimpin. Tapi karena sesuatu hal tidak jadi. Dan sebagaimana sumpahnya Bhisma bahwa dia akan terikat melindungi kursi kekuasaan, maka tokoh Bhisma kekinian ini pun selalu terikat untuk memperebutkan kekuasaan. Bolak-balik ya urusannya kekuasaan terus. Dia selalu melindungi, atau sekarang bahasanya mengincar kursi kekuasaan ini terus menerus. Bolak-balik terus menerus.
Dan ingat, Bhisma itu seorang prajurit, seorang kesatria. Dia dari militer. Bhisma sekarang pun mungkin seorang militer. Ingat loh, ini hanya peran, setting zaman. Setting zaman. Jadi seorang kakek yang berlatar kesatria, seorang prajurit, seorang militer. Yang terus melindungi kekuasaan atau terus memperebutkan kekuasaan. Hanya sedikit beda settingnya, ada beda sedikit aja ceritanya. Tapi intinya tetap sama aja. Master ceritanya sama saja. Jadi dia memperebutkan kekuasaan, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, terus. Karena dia memang terikat pada kekuasaan ini, persis di Bhisma yang terikat pada kursi kekuasaan Hastinapura. Jenengan coba pahami nggih, ini analogi ini jenengan pahami. Ini cerita zaman, ini tengoro zaman. Apa yang pernah ada akan kembali ada. Wujudnya aja yang berbeda, disesuaikan dengan kondisional, tetapi master ceritanya tetap sama saja. Jenengan renungkan, tokoh Bhisma ini sangat terikat dengan kekuasaan. Dia melindunginya, atau kalau bahasa sekarang berusaha mengamankannya. Terus dicoba dan dicoba terus menerus. Karena memang itu adalah perannya, tugasnya, dharmanya. Tolong ini dipahami dengan tepat ya. Sekali lagi, kita sedang bicara seorang tokoh Bhisma yang kebetulan menjadi panglima perang pihak Kurawa. Tokoh yang paling tua, paling dihormati, dan berlatar belakang sebagai militer. Seorang prajurit yang tak tertandingi. Bhisma yang agung. Ingat, ini tengoro zaman. Tengoro zaman. Setiap cerita pasti ada pemeran-pemerannya kan. Aku sudah mengatakan itu dalam video-video bahwa setiap cerita akan dimainkan bersama-sama oleh pemain-pemain. Tolong dipahami dengan tepat. Panjenengan tahu akhir dari Bhisma. Pada hari ke-10 Bharatayuddha, Bhisma tumbang. Tidak mati, Bhisma tumbang. Bhisma tumbang. Apakah nanti akan ada cerita seperti itu? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kita semua terlibat dalam hal ini, meskipun hanya sebagai penonton, meskipun mungkin di luar arena, di luar sistem yang saat ini ada. Tapi cerita zaman ini, tengoro zaman ini, jenengan perhatikan. Tetap eling lan waspodo, ambil peran panjenengan untuk lahirnya zaman baru, tatanan baru, pemimpin baru. Saat ini tokoh Bhisma ini sedang berada di puncaknya. Sedang memainkan perannya dengan baik. Dengan luar biasa. Monggo panjenengan renungkan dengan penalaran yang tepat, dengan rasa yang tepat. Dan aku memohon kepada panjenengan semua, jangan menghakimi siapapun. Setiap zaman pasti ada pelakunya, setiap cerita pasti ada pelakunya. Biarkan mereka menjalankan perannya dan kita pun menjalankan peran kita. Jangan pernah menghakimi siapapun. Bersikaplah bijak, bersikaplah eling lan waspodo. Karena setiap peran
itu penting. Setiap peran itu mulia. Ingat, aku pun sudah menjelaskan itu di video-videoku sebelumnya. Bhisma, panglima yang tak terkalahkan. Seorang kakek yang paling dituakan. Terlibat di dalam perang besar. Perebutan kekuasaan. Dan di hari ke-10, tumbang. Mari kita semua bersikap bijak. Sekalipun kita hanya menjadi penonton, kita harus mampu mengambil hikmah, lalu menentukan langkah tindakan yang tepat. Apa yang mesti kita lakukan untuk Ibu Pertiwi, untuk memandu dharma Ibu Pertiwi. Tolong ini dipahami nggih. Semoga bagi panjenengan semua yang terinspirasi apa yang kusampaikan ini, mampu mengambil hikmah dan bertindak yang tepat. Nah, bagi panjenengan semua yang tidak setuju, ya lupakan saja. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.